Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aisyah Muzaki dengan NIM AR197 dari kelas D. Izin mengerjakan tugas individu pro model untuk eh, yang pertama, tugas studi kasus yang pertama. Pertama, saya akan membuat file dulu, klik OK, kemudian file, new, kita akan buat minutes, feed, dan ini akan saya tulis di kasus satu seperti ini, dan sudah. Baru klik build location. Setelah itu eh, menambahkan ini karena di studi kasus yang pertama itu kan pertama gudang bahan baku, berarti sini ya, terus ini tulis gudang bahan baku. Oke, seperti itu. Dan untuk memberikan labelnya ini gini, terus habis itu nah, kemudian kalau mau menambah yang lain itu seperti peluburan, pencetakan dan seterusnya itu tinggal diklik ini new lagi. Banyak peleburan, terus tambah ini pencetakan. Nah, terus berikutnya itu ini, ya ini finishing. Kemudian yang simbol gedung tadi itu ada di sini. Oke, ini saya perbesar, kelihatan. Ini saya kasih labelnya juga semuanya. Ah, maaf, salah. Jadi harus klik ininya dulu, baru teks. Ini pastikan tidak disentang, akan di otomatis. Dan ini juga saya akan lakukan untuk yang lainnya. Ini gudang bahan jadi, plastik jadi, yaitu terus teks seperti ini. Mohon maaf, harusnya produk jadi, ya, gitu. Kayak gini. Baik, karena selanjutnya, karena kapasitas bahan baku pertama kali datang itu 50 unit, berarti kapasitas yang datang sini 50 dan pasti keluarannya juga 50. Selanjutnya klik build, terus entities, build entities. Nah, ini akan saya buat plastik, edit, dimensinya 15 seperti video Zoom kemarin. Ya, seperti itu. Oke, saya akan tulis plastik. Oke, seperti ini. Selanjutnya, setelah ini entities, itu build, terus processing. Nah, di processing ini masukkan tadi plastik. Dan ini untuk lokasi pertama kali pas barang itu masuk, tidak ada di gudang bahan baku. Terus kemudian outputnya pasti juga plastik.
Destination, stasiun kerja berikutnya itu akan masuk ke stasiun kerja peleburan. Kemudian untuk move logic, nah, karena untuk yang move logic, karena di sini tertulis bahan baku dibawa ke proses peleburan, waktu transfer 1,5 menit, berarti move for 1,5 menit. Berarti ini langsung pakai build ini, move for 1,5 menit. Kemudian paste sini, klik close. Kemudian di baris selanjutnya ini eh, entitasnya sama plastik, dan ke lokasi selanjutnya yang itu peleburan, location peleburan. Kemudian karena di situ tertulis wait dan diproses selama 6 menit, pada proses peleburan tersebut berarti kan ada waktu tunggu. Berarti di sini ditulis operation, ya, itu wait. Nah, berarti di sini di wait 6 menit. Seperti itu. Kemudian klik paste. Nah, close. Nah, selanjutnya kemudian ya di output itu plastik, ya, outputnya plastik habis dari peleburan, dan destinasi berikutnya itu ke pencetakan. Move logicnya, karena di soal tertulis 1 menit menuju proses pencetakan 1 menit, berarti move for 1 menit. Oke, move for 1 menit. Paste, oke, close, dan seperti itu. Nah, setelah ini lanjut lagi buat baris baru, plastik, bisa tulis manual gini, sama aja. Terus locationnya itu setelah peleburan pencetakan. Nah, ini kan untuk operation di pencetakan kan. Nah, di soal itu kan waktu proses operasinya di pencetakan tuh kan ini. Nah, itu jadi ada distribusinya gitu. Nah, berat ini ditulis di Excel. Ini sudah saya tulis. Nah, ini eh, tulis ini sudah sesuai dengan yang ada di studi kasus soal. Ini tinggal di copy paste saja, di copy dulu. Nanti di Pro Model itu, di Pro Model di sini, terus klik sini, Start with. Nah, setelah itu Ctrl V. Nah, begini. Habis itu klik Auto Fit, Unbounded. Oke. Nah, seperti ini. Dan di sini kesimpulannya, do not reject. Nah, kita tuh menggunakan nilai yang warnanya hijau. Karena ini semuanya hijau, kita pilih yang ranknya paling tinggi, yaitu yang ini. Yang ini. Ya, begitu. Selanjutnya, kalau begini sudah, selanjutnya balik lagi ke operation ini, nggak usah di-save. Nah, ini tadi, karena hasilnya normal, nah berarti function, nah normal ya hasilnya tadi. Nah, berarti di sini ditulis, nah terus di sini klik standard deviation 82,9, terus mohon maaf ini kebalik. Bisa yang main dulu, yang ditulis ini 2,9 seperti kemarin itu, baru nanti di standard deviation ditulis, yang ini ditulis 0,989. Nah, begitu. Setelah ini klik return. Nah, begitu ini sudah, kemudian paste. Nah, ini sudah untuk yang mencetakan. Close saja. Berikutnya,
Ya, ini output dari hasil pencetakan plastik seperti biasa. Terus setelah pencetakan finishing, stasiun kerja finishing, kemudian move logicnya itu sesuai dengan yang di soal itu move for 1 menit. Pakai build move for 1 menit. Oke, paste. Nah, sudah berhasil close. Nah, untuk baris berikutnya, ini plastik. Nah, ini location-nya berikutnya itu finishing setelah pencetakan. Dan ini wait 3 menit, bisa manual seperti ini. Tidak otomatis, nggak usah pakai itu. Nah, outputnya sama plastik. Destination-nya setelah finishing, gudang produk jadi. Nah, kemudian untuk move logic-nya, nah ini dari soal ini move for 2 menit. Jadi ini move for 2 menit. Paste. Seperti ini, kemudian close. Ya, seperti ini. Kemudian yang terakhir itu plastik, terus location-nya itu di gudang produk jadi. Nah, ini kan sudah terakhir ya. Berarti operasinya itu sudah kosong aja begini, outputnya plastik, dan destination-nya karena ini sudah jadi, sudah exit dari itunya proses produksinya. Ya, hasil akhirnya untuk diproses seperti ini. Ini kosong untuk gudang produk jadi karena sudah exit. Kemudian selanjutnya itu adalah setelah proses ini yaitu adalah arrival. Jadi build kemudian arrivals. Dan di arrival ini nanti tinggal isi entity-nya plastik, location-nya gudang bahan baku. Nah, quantity each-nya ini sesuai dengan studi kasus pada soal yang di studi kasus 1 eh, 4 ini, dan frekuensinya itu sebanyak 10 kali, dan occurrence-nya itu 14 dari yang di keterangan di studi kasus 1 seperti ini. Nah, isinya seperti ini. Setelah selesai mengisi tadi, itu sudah selesai yang di rivals, yang di processing tadi itu yang exit. Nah, setelah sudah seperti ini, berikutnya itu tinggal di simulation option. Nah, ini number of replication-nya 1, karena 1 hari. Ini 8, karena 8 jam kita kasusnya maksudnya 8 jam di soalnya itu tinggal gini aja. Nah, terus tinggal klik run. Nah, seperti ini hasil simulasinya, dan klik yes untuk melihat resultnya. Nah, ini hasil resultnya. Seperti ini. Seperti ini aja. Nah, untuk ekspornya tinggal ekspor data, terus nanti pilih tempat di mana mau menyimpan datanya gitu. Di folder ini, folder mana begitu. Ya, itu saja eh, dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, setelah running simulasi studi kasus 1, itu ini bisa dikasih desain. Jadi bisa dikasih kayak ini background gitu, biar tidak terlalu template, tidak terlalu eh, kaku begitu, biar lebih bagus lagi seperti itu. Ini bisa seperti ini. Ya, jadi untuk studi kasus 1 cukup sampai situ saja. Sekian, baik, nanti selanjutnya akan saya lanjutkan di studi kasus kedua. Baik, selanjutnya untuk studi kasus yang kedua, eh, buat file baru.
Kemudian passion, oke, itu di studi kasus 2 kan yang pertama kali datang tuh kan ini ya kedatangan besi dari itu pakai truk ini. Loh, oke. Ini namanya gudang kedatangan. Oke, seperti itu. Nah, terus keterangan di studi kasusnya kan kapasitasnya ini gudang kedatangan kan 100 ya. Nah, seperti itu. Nah, ini mau saya kasih label. Oke, seperti ini. Terus yang berikutnya ini buat conveyor input seperti ini. Seperti itu. Nah, terus ini yang conveyor tadi ini kapasitasnya 15. Terus, nah itu ininya modus Vivo seperti ini. Habis itu selanjutnya pemotongan besi. Ini. So, maaf ini harusnya di new ini baris baru. Nah ini itu tadi. Nah seperti ini. Terus, pemotongan besi. Ya, seperti ini. Jangan lupa selalu di save. Selanjutnya perakitan besi yang ini. Nah, ini. Nah, selain perakitan besi juga yang tadinya itu seperti yang di studi kasus 2, semuanya ini ini dimasukkan. Perakitan besi, finishing besi, ya ini di sorry. Nah ini sing besi, oke, kami kasih labelnya aja. Perakitan besi, oke. Nah, terus ada yang baru, finishing besi conveyor output, bar output, ya sama convert tadi. Gini, convert output, di uncheck. Nah, seperti ini. Habis itu yang terakhir gudang besi. Itu
bangunan. Oke, new. Nah, building ini tadi yang jadi gudang besi. Nah, itu kasih label kalian seperti ini. Ya, terus tadi yang capacity-nya infinite itu ada di mana tuh? Ada di conveyor output ini infinite. Seperti ini kita trigger untuk outputnya. S- Selanjutnya nambahin SK buffer. Ya, itu saya juga akan pakai kartu seperti yang dijelaskan oleh Susan kemarin. New yang seperti ini. Ya, jadi box ini buffer seperti itu. Ya, ini seperti lagi. Ini input out, output infinite. Oke, karena ini udah ini. Ya, ini tadi ini convert output buffer. Harusnya ini di harusnya ini buffer dulu baru gudang besi bentar. Ya, seperti ini harusnya infinite ya, ya seperti itu. Terus ya, nah seperti ini. Selanjutnya masuk ke array entities. Jadi build entities seperti ini. Sebenarnya pakai yang batu ini aja. Ini merepresentasikan besi, biji besi. Itu ya, seperti ini. Selanjutnya ke processing. Ya, terus. Nah, kemudian ini diisi prosesnya besi. Sebentar, itu mohon maaf, besi harusnya. Nah, ini harusnya besi. Mohon maaf. Ini lagi ke processing. Nah, besi seperti itu. Terus lokasinya pertama kali di gudang kedatangan. Ya, terus outputnya besi. Destinasinya ke conference board setelah dari gudang kedatangan. Nah, habis itu move logicnya sesuai di soal itu kalau ditulis ini move for 0,3 menit. Oke, move for 0,3 menit. Paste bisa di close. Nah, seperti ini. Selanjutnya, nah kemudian baris baru entitinya sama besi.
lokasinya berikutnya yaitu di conveyor input, outputnya sama, itu bentar, mohon maaf, oke, outputnya itu besi, destinasi berikutnya itu yaitu ke pemotongan besi setelah conveyor input, dan ini nggak usah pakai move logic, tidak usah. Nah, kemudian selanjutnya ini besi. Nah, untuk stasiun kerja selanjutnya yaitu pemotongan besi. Untuk operationnya itu sesuai dengan studi kasus itu wait 3 menit. Nah, ini jadi tinggal eh, ya klik operation ini di sini, nanti build wait 3 menit, itu paste close. Outputnya sama, besi, destinasinya itu ke perakitan besi, move forward-nya itu 0,5 menit. 0,5 0,5 menit. Guys, close. Nah, seperti ini. Kemudian yang di bawahnya itu menuju ke buffer besi, buffer. Nah, ini move forward itu 0,3 menit. Move, cek, move for 0,3 menit. Guys, close. Nah, seperti ini. Oh ya, yang conveyor input ini ganti ke verse 3. Seperti ini. Kemudian di baris selanjutnya ini besi. Terus ini ke buffer. Di ke buffer dulu sebelum ke itu stasiun kerja, setelah ke perakitan buffer gitu. Nah, ya, terus ini outputnya masih sama besi, destinasinya ke perakitan besi karena pemotongan ke buffer dulu baru ke perakitan. Oke, terus begini, terus move for, sini move for 0,2 menit, paste, close. Seperti ini. Selanjutnya di baris baru, ini besi. Nah, ini yang di perakitan besi. Nah, ini nanti isinya weight uniform 6,7. Yang operation ini weight uniform, sebentar mana ya uniform? All function. Nah, terus cari yang uniform di sini. Nah, uniform. Nah, ini min 6, kemudian gunakan range dan 7. Nah, begini. Klik return. Nah, seperti ini. Klik paste. Nah, kalau sudah seperti ini. Terus untuk outputnya itu besi, destinasinya itu finishing besi. Nah, ini move for, oke, move for 1,2 menit. Paste close. Nah, seperti ini. Selanjutnya yang finishing besi, ini yang wait 2 menit, wait 2 menit, paste close seperti ini. Terus outputnya besi, destinasinya itu ke convert output. Nah, ini move logicnya itu move for 1,5 menit sesuai dengan yang ada di
studi kasus for 1,5 menit. Terus, nah seperti ini. Kemudian yang conveyor output conveyor output besi, gudang besi, ya. Nah, ada gini nggak ada logiknya karena di sini nggak pakai logik di sini. Sesuai dengan studi kasus nggak usah pakai logik. Kemudian selanjutnya, nah di sini yang paling akhir gudang besi, terus outputnya besi, destination-nya exit. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya itu ke arrival. Ke arrival, nah, ini arrival diisi intinya besi, gudang kedatangan. Kalau di studi kasus ini kuantitasnya ini 2, terus occurrence-nya ini 20, frekuensinya 15. Nah, seperti ini. Kita cek apakah sudah aman, location sudah, entities sudah, arrival sudah tadi. Nah, setelah sudah pasti semuanya sudah terisi, selanjutnya itu di running. Running simulasinya ke option. Misalkan ini, nah seperti ini, di sini ini misalkan 10 kali, klik OK. Nah, habis ini tinggal klik hijau ini. Nah, seperti ini. Ini running simulation-nya. Nah, see the result, yes. Ya, seperti ini. Nanti kan ada hasil dari perulangan ke 1, 2, 3, sampai 10. Tapi untuk mau melihat semuanya, klik aja all. Kemudian klik OK. Dan ini hasilnya. Nah, ini hasil dari running simulasi untuk semua dari 1 sampai 10 semuanya. Nah, dari hasil ini tuh studi kasus kedua sudah selesai. Jadi, ya seperti itu saja untuk studi kasus kedua. Untuk studi kasus ketiga itu nanti. Nah, itu saja dari saya untuk praktik penyelesaian tugas individu SSI studi kasus pertama dan studi kasus kedua. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.